cerita ya. Sekarang di tempat saya pukul 4 kurang 15 menit subuh. Jadi saya mau ceritain tentang kejadian hari Senin malam gitu. Saya itu sepertinya kalau nggak salah itu saya udah masuk kamar jam 9. Kemungkinan saya berusaha kepengen ngedit gitu ya, pengen ngedit. Tapi memang saya nggak kuat karena badan saya beberapa hari itu sakit banget, terutama di daerah bahu sebelah kanan itu sampai ke lengan, di bawah lengan itu sakit banget gitu kan. Jadi udah karena sakit banget berhari-hari itu, makanya terus kemarin mau ngedit nggak kuat, saya kayak akhirnya tidur. Nah terus jam setengah 11 saya itu telepon saya bunyi, tapi bukan telepon WhatsApp, telepon yang panggilan biasa gitu kan, dari telepon kantor rumah duka. Kok tumben saya gitu kan tuh mikirnya. Terus oke, ibu dicariin bapak gitu, ibu hubungin ya katanya. Oh iya ya gitu kan. Itu saya berasa saya tuh lagi tidur sebentar, sekitar mungkin setengah jam atau 15 menit, saya nggak tahu. Tapi bangun-bangun tuh udah masih ngantuk banget, matanya ngantuk, terus otaknya juga masih ngeblank gitu kan. Terus saya buka WhatsApp, ternyata banyak panggilan nggak terjawab dari si bapak ini, terus sama ibu tadi yang telepon saya. Itu juga mereka udah berusaha telepon saya di WhatsApp beberapa kali, panggilan nggak kedengaran sama sekali, nggak kejawab sama saya. Terus saya telepon sama si bapak ini, dia bilang, "Bu, buruan ya langsung ke sini." Oh iya iya. Terus saya udah ganti baju, itu udah badan tuh ngawang banget, karena kita itu kalau saya tuh kalau mendingan kalau malam nggak tidur nggak apa-apa, saya lebih tahan gitu. Tapi kalau misalnya baru sebentar tidur terus kebangun, itu ya gitu, badan tuh kayak ngeleyang, kayak kita tuh nggak nginjek bumi, kayak saya tuh nggak nginjek bumi. Otak juga rasanya nggak bisa fokus gitu kan. Tapi kalau bapak ini udah bilang, "Bu, buruan ke sini," itu udah berarti urgent banget gitu kan. Udah saya ganti baju, saya langsung keluarin mobil berangkat. Itu saya nyetir itu rasanya tuh nggak fokus. Maksudnya gini, kayak kalau nggak fokus tuh kayak kita berasa ada sesuatu gitu kan. Jadi kadang kita bingung sendiri, takut gitu kan, takut nanti tiba-tiba apakah itu ada kendaraan apa. Jadi padahal nggak, cuma pikiran aja, pikiran sendiri. Ya karena itu, karena nggak fokus kan, karena mata masih ngantuk banget, otomatis otak juga nggak fokus gitu kan. Tapi harus berangkat gitu kan. Dan saya kan kemana-mana harus sendiri gitu kan. Udah jalan terus saya tuh ya mikir, tapi belum ketemu kenapa kok handphone saya nggak bunyi ya. Apakah saya, maksudnya nggak kedengaran gitu loh. Apakah saya tuh sepules itukah tidurnya sampai saya nggak kedengaran, berkali-kali di telepon tuh nggak kedengaran. Sedangkan saya tuh tipe orang WhatsApp bunyi ting gitu aja saya udah kebangun. Karena kan saya memang mendedikasikan diri saya tuh 24 jam dalam 7 hari tuh untuk jenazah gitu loh. Jadi handphone yang untuk saya kerja tuh nggak pernah mati gitu. Terus volumenya juga saya nggak pernah kecilin, takut gitu. Takutnya ya gitu, kalau saya selalu maksimal volumenya. Udah sambil mikir sambil jalan, kok bisa ya. Tapi udah nggak terlalu yang gimana, saya nggak nyari sebabnya kenapa. Karena saya jujur ngantuk banget, ngantuk. Terus badan itu jadi makin sakit kan, karena baru tidur terus harus bangun, itu udah makin sakit semua gitu loh. Terus akhirnya saya etol saya juga udah mulai tipis saldonya. Saya mampir ke minimarket, saya cari ATM, saya isi. Begitu turun dari mobil tuh, rasanya badan itu kayak apa ya, teman-teman kalau tahu itu kayak kayak darah itu yang ngalir tuh berasa banget gitu loh, kayak aduh rasanya udah kayaknya udah kalau mau sakit, sama kayak gini loh, kayak
teman-teman misalnya mau sakit flu tuh kayak apa sih gitu kan. Jadi badan tuh rasanya udah nggak karuan semua. Udah terus akhirnya udah isi etol. Nah saya cari kopi instan tuh yang kalengan tuh kan. Ya paling enggak saya berpikir udahlah saya kurangin ngantuk saya pakai kopi gitu kan. Udah habis gitu masuk mobil baru jalan udah ditelepon dari pihak rumah duka, ibu udah sampai mana gitu kan. Saya memang udah masuk tol. Ya itulah teman-teman, kalau kita lagi ngeblank, lagi ibaratnya lagi nggak fokus gitu ya, ditanyain sampai mana gitu kayak udah masuk tol, aduh tol mana ya bang, tol mana ya, inget-ingetnya tuh kadang aduh, oh iya tol ini, iya bang, tol ini bang gitu kan. Jadi saya tuh udah ngerasain sakit badan semua, terus masih harus ngejar waktu, terus ditanyain kayak gitu. Jadi saya tuh semakin panik gitu loh. Saya tuh orang yang nggak bisa, kalau udah ditunggu orang tuh saya nggak bisa gitu kan. Jadi kalau saya lagi lagi sehat, lagi fit, lagi fokus, langsung tek 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 gitu kan, ditanyain ini udah langsung nangkep gitu, langsung kejawab. Tapi ini bisa tol ini loh, tol ini apa ya namanya gitu. Akhirnya oke, 10 menit bang saya nyampe bilang gitu, karena saya udah tahu jalur itu, udah tahu banget di tol itu kalau jam 11 setengah 12 itu udah sepi gitu kan. Jadi saya bisa ngebut gitu kan. Dan bener saya 10 menit udah sampai rumah duka. Terus saya dari mobil saya telepon, ini ambil paket yang apa gitu kan. Paket ini. Oke. Siap, aku bilang gitu. Terus saya ambil turunin make up saya sesuai kebutuhan yang diminta keluarga gitu. Udah langsung masuk kamar jenazah, langsung eksekusi gitu kan, langsung sih. Nah waktu masuk itu kan ada beberapa keluarga yang masih nunggu di dalam. Saya tuh kalau pas kerja itu, kalau disuruh milih saya tuh lebih seneng berduaan sama jenazah seperti itu. Tapi terkadang kalau memang keluarga kepengen banget nungguin jenazahnya, ya saya bisa toleransi asalkan saya tidak lagi diburu-buru gitu kan. Nah jenazah ini itu mau dibawa keluar kota gitu, saya harus ngejar waktu karena perjalanannya cukup jauh gitu kan. Nah jadi saya memohon izin, maksudnya mohon maaf ya boleh nggak tinggalin saya gitu kan. Nanti kalau udah mau selesai nanti saya panggil, saya bilang gitu sama keluarganya kan. Karena saya tuh kalau udah mau fokus tuh ya udah saya diem cepet ngejar waktu. Akhirnya keluarga pertama udah keluar, tapi nggak lama masuk lagi. Ya saya paham ya, karena jenazah ini kan mau dibawa keluar kota. Mungkin saudara-saudaranya di sini tuh yang nggak sempet nggak bisa ngantarin keluar kota, ya dia mau lihatnya di sini gitu kan. Tapi ya gitu teman-teman, saya tuh tipe orang tuh kalau denger orang nangis tuh hati saya tuh udah miris gitu loh. Sedih banget kalau orang nih nangis, apalagi terus kalau misalnya nangisnya sampai ngeraung-ngeraung gitu, udah saya tuh bisa hilang konsentrasi gitu loh. Meskipun saya berusaha fokus, tapi pasti adalah gitu konsentrasi saya yang hilang gitu. Jadi saya aduh gitu. Saya awalnya aja keluarga, berapa lama ibu? Saya minta cuma waktu 1 jam aja, mereka bilang kalau bisa lebih cepet ya, karena udah ditunggu keluarga yang di sana, nanti perjalanannya gini. Oh iya, saya usahain sebelum 1 jam saya selesai gitu kan. Dan yaudah, akhirnya puji Tuhan 45 menit saya bisa selesai. Terus saya konfirmasi make up keluarga, oke, nggak ada revisi. Akhirnya udah kita pindahin ke dalam peti, saya rapiin dalam peti. Udah selesai kan, udah saya rapiin alat saya. Habis itu saya baru bisa ngobrol nih sama temen tadi yang ngubungin saya itu. Dia bilang gini, ibu tadi pertama saya WhatsApp centang 1, terus
pada saat saya telepon itu jawabannya berada di panggilan lain. Padahal saya nggak ada. Jadi, oh berarti saya baru ngeh, mungkin gini ya, wifi saya mungkin mati, terus handphone saya kan secara otomatis pindah ke kota yang biasa kan. Nah mungkin juga kota ini juga error gitu loh. Jadi ya seperti itu. Makanya ya bersyukur terus ibu inisiatif telepon saya dari telepon kantor kan ke nomor biasa, bukan lewat WhatsApp seperti itu. Jadi ya gitu ya. Jadi kalau dibilang berat ya jadi beras jenazah, tergantung komitmen kita jadi beras jenazah yang seperti apa. Kalau saya tuh kan memang dari awal sudah mendedikasikan diri saya itu 24 jam dalam 7 hari. Dan selama 2 tahun ini saya tuh puji Tuhan gak pernah nolak jenazah. Gak pernah, maksudnya secapek apapun, sengantuk apapun, meskipun saya sakit juga, kalau ini saya berangkat. Maksudnya kalau waktunya cocok sama keluarga, terkadang kan saya megang jenazah, misalnya sudah ada yang booking saya gitu kan, terus ada lagi untuk jenazah kedua atau ketiga kan pasti saya kerjain setelah jenazah yang pertama. Nah kalau mereka mau nunggu pasti saya datang gitu loh. Saya meskipun nggak tidur tetap saya penuhin janji saya nggak pernah terus cancel gitu, nggak gitu loh. Meskipun kemana-mana saya nyetir sendiri, ya puji Tuhannya Tuhan jagain saya, Tuhan lindungin saya, semuanya lancar seperti itu. Makanya kalau pilihan ya, kita tuh mau jadi perias jenazah yang seperti apa, yang mau kerjanya berapa jam, mau dibatasin juga terserah, nggak masalah. Tapi kalau saya udah komitmen 24 jam ya, kadang seperti ini. Saya bukan bilang apa ya, ya konsekuensi lah ya, maksudnya apa ya, resiko atau apalah bahasanya, tapi ya itulah yang terjadi gitu kan. Badan boleh sakit, tapi hati tuh tetap, karena mungkin saya happy ya ketemu jenazah, jadi saya ngejalaninnya juga enjoy gitu loh. Ya selama ketemu jenazah, ngerawat jenazah nggak berasa sakitnya. Tapi seperti kayak gini, saya datang mandi, udah ngantuknya udah hilang seperti itu. Jadi ya oke lah, seru banget sih, maksudnya ya lika-liku perjalanan sebagai perias jenazah itu dibilang seru, dibilang penuh tantangan, iya, dibilang berisiko, iya gitu kan. Terkadang kalau saya udah ngebut gitu ya, ngebut di jalanan, ngejar waktu, saya tuh cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya mau ketemu jenazah ya, tapi saya nggak mau jadi jenazah.